Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran di SMK Bani Saleh, terutama dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, ya, ada tambahan T-nya. Oke, hal yang pertama harus diperhatikan adalah ada beberapa hal yang harus dibawa selama kegiatan PTM nanti, ya. Jadi bagi siswa yang besok jadwalnya PTM, ya, yang tanggal 6 September sudah mulai masuk PTM, ya, karena terjadwal siapa saja yang PTM dan tidak. Ada beberapa hal yang harus dibawa untuk menunjang kegiatan pembelajaran, ya. Ini jadi bersifat wajib, tapi kalau misalnya nggak ada ya sudah diusahakan aja yang adanya aja, ya. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi kalian wajib membawa Al-Quran karena nanti pada saat kegiatan pembelajaran itu akan ada kegiatan tadarus. Dan Al-Qurannya itu kalau bisa yang ada terjemahannya, ya. Kalau misalnya ada, dibawa yang ada terjemahannya. Kalau nggak ada ya udah yang adanya aja di rumah. Kemudian selanjutnya adalah harus membawa alat ibadah. Nah, alat ibadah Al-Quran dan alat ibadah ini, maaf ya, ini bukan hanya untuk yang PTM, tapi juga untuk yang praktek, ya. Nanti saya bedakan mana yang PTM, mana yang praktek, yang wajib dibawanya. Oke, Al-Quran ini untuk yang PTM dan praktek juga, ya, all, berarti alat ibadah juga semuanya yang praktek maupun PTM harus bawa. Berupa apa? Sejadah, ya, ini harus bawa masing-masing. Kemudian untuk yang perempuan harus bawa mukena masing-masing, ya. Jadi tidak boleh pinjam meminjam mukena, ya. Kemudian yang selanjutnya buku dan alat tulis, ya. Kalau yang praktek berarti alat praktek, ya. Yang harus dibawa, ya, ada tambahannya kalau untuk yang praktek. Nah, untuk buku apa sih yang dibawa? Buku paket atau buku cetak dengan buku tulisnya, ya, beserta alat tulis. Nah, alat tulisnya apa? Pulpen, pensil, dan lain sebagainya, ya, yang menunjang kegiatan pembelajaran kalian nanti. Nah, kalau alat praktek, ini untuk yang praktek saja. Jadi yang PTM nggak usah bawa alat praktek, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah HP. Nah, kenapa harus bawa HP? HP di sini sifatnya wajib atau tidak? Diharapkan atau dianjurkan seluruh siswa itu membawa HP karena khawatir nanti ada kegiatan pembelajaran yang perlu menggunakan HP, karena nanti kita itu pembelajarannya PTM tapi semi-semi online, ya. Nanti akan saya jelaskan. Berikut dengan headsetnya, ya, headset atau earphone atau apapun jika ada. Jadi kalau ada di bawah headsetnya, kalau nggak ada ya udah tidak usah memaksakan, ya. Kalian bawa HP. Nah, HP-nya tapi nanti di awal pembelajaran sebelum belajar ini HP-nya harus dikumpulkan, ya. Jadi HP ini harus dikumpulkan ke siapa? Dikumpulkan ke wali kelas, ya. Jadi nanti kalian sebelum belajar itu, sebelum ke kelas, kalian ke wali kelas dulu untuk mengumpulkan HP, ya. Nah, selanjutnya selain bawa HP, bagi yang punya laptop tolong dibawa laptopnya, ya. Kenapa? Ini khusus untuk yang PTM aja, ya. Untuk yang PTM yang yang praktek mah nggak wajib bawa HP dan laptop. Nah, untuk laptop ini bagi yang punya aja. Jadi kalau punya nanti dibawa laptopnya. Kenapa tadi? Karena meskipun kita PTM tapi ada semi-semi online-nya, ya. Jadi dibawa laptopnya, jangan lupa dengan casannya juga. Kemudian selanjutnya, ya, ini baik yang PTM maupun yang praktek harus membawa alat makan maupun minum pribadi. Jadi alat makan dan minumnya nanti bawa ke sekolah masing-masing, ya. Jangan saling pinjam meminjam alat makan maupun alat minum, ya. Kayak ini tolong diperhatikan, ya, hal-hal yang harus kalian bawa. Nah, selanjutnya karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka selama kegiatan pembelajaran atau selama kegiatan di sekolah ini kita harus menerapkan protokol kesehatan. Di mana penerapan protokol kesehatan ini dilakukan di semua area sekolah, ya, baik di kelas, di lab, maupun pada saat sholat di masjid dan di tempat lainnya, ya. Seperti itu. Oh ya, ada satu lagi yang terlewat untuk kalian yang olahraga, ya. Untuk yang olahraga jangan lupa bawa baju olahraganya, ya.
Nanti barangkali ada kegiatan olahraga di luar, misalnya senam atau apapun yang lainnya, stretching atau apapun, jadi dipersiapkan saja baju olahraganya. Nah, untuk penerapan prokes ini seperti apa? Ya, kita bahas bersama-sama. Nah, ini SOP penerapan prokes atau protokol kesehatan pada saat PTM. Yang pertama, pastikan kalian sudah sarapan, ya. Pastikan juga dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum sakit ya, seperti demam, diare dan batuk dan sebagainya. Apalagi gejala-gejala COVID. Jadi kalau ada gejala COVID tidak apa-apa, tidak usah masuk ke sekolah. Kemudian menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu sebanyak rangkap 2 ya. Kemudian masker kain yang digunakan itu digunakannya cuma setiap 4 jam. Sebelum 4 jam jika si maskernya itu sudah lembab atau basah ya. Kemudian, tadi tambahan ya, berdasarkan prokes ini kalian harus membawa hand sanitizer ya. Jadi bawa hand sanitizer juga, kalau di rumah ada dibawa. Kalau nggak ada ya udah dioptimalkan saja yang ada di sekolah. Kemudian tadi bawa alat makan sudah ya, bawa perlengkapan pribadi tadi sudah dijelaskan, menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian kalau keluar kelas atau keluar dari sekolah itu harus baris ya sambil menerapkan jaga jarak. Kemudian hindari juga menyentuh permukaan benda-benda, terus tidak menyentuh hidung, mata dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Dan selanjutnya yang terakhir adalah selalu melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun setelah berkegiatan. Ya, jadi di sekolah nanti sudah dipersiapkan berbagai tempat untuk cuci tangan ya, silahkan kalian manfaatkan semuanya. Oke, kemudian, waktu masuknya jam berapa sih? Baik yang PTM maupun yang praktek itu harus tiba di sekolah sebelum pukul 6.45 ya. Apa yang dilakukan pada saat 6.45 ini? Nah, pada saat 6.45 ini bagi yang PTM, untuk yang PTM langsung masuk ke kelas. Nah, untuk yang praktikum gimana? Langsung masuk ke laboratorium. Kemudian silahkan lakukan persiapan kegiatan pagi nanti di ruangannya masing-masing. Jadi yang udah masuk ke kelas, yang udah masuk ke lab, nanti siap-siap untuk melaksanakan kegiatan pagi ya. Intinya 6.45 datang itu langsung masuk ke kelas ya. Bagi yang PTM dan masuk ke lab. Jadi masuklah langsung ke kelas atau ke lab, jangan berkerumun. Oke, nah selanjutnya pada saat kegiatan pagi, jadi kan setelah masuk ke kelas itu, jadi setelah datang terus masuk ke kelas, nanti kan kalian persiapan untuk kegiatan pagi. Nah, kegiatan paginya itu apa aja? Kalau hari Senin nanti kalian kegiatan itu perwalian. Sama siapa? Sama wali kelas. Jadi besok itu nanti tanggal 6 September yang PTM itu akan perwalian. Bukan hanya yang PTM, semua ya, semua yang PTM maupun online maupun praktek perwalian dulu di pagi-pagi. Kemudian hari Selasanya tadarus Al-Qur'an ya, semuanya tadarus Al-Qur'an. Bersama siapa? Bersama guru yang mengajar di jam pertama. Selanjutnya kalau hari Rabu kultum, Kamis juga kultum. Nah, hari Jumat membaca Al-Kahfi. Ya, makanya kalian ke sekolah itu harus bawa Al-Qur'an ya. Nah, kalau hari Sabtu ngapain? Hari Sabtu ya sudahlah, silahkan beraktivitas di rumah masing-masing ya. Nah, nanti pada saat belajar di sekolah, terutama yang PTM ya, kegiatan pembelajaran itu nanti biasanya ditandai dengan adanya bunyi bel. Nah, nanti bel itu bisa berbunyi 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau 1 kali itu tandanya pergantian jam pelajaran. Nah, kalau 2 kali itu istirahat. Jadi istirahat pas keluar. Jadi kalau bunyi 2 kali, kalian lagi di kelas, bunyi 2 kali berarti istirahat keluar. Kalau lagi di luar lagi istirahat, bunyi 2 kali berarti masuk ya. Kemudian kalau bunyi 3 kali itu tandanya masuk atau pulang. Jadi 3 kali itu hanya di awal, jadi pas masuk di awal, dan pas pulang ya di akhir.
Jadi kalau belnya udah bunyi 3 kali, kalian lagi di luar berarti harus masuk. Nah, kalau misalnya kalian ada di dalam, bunyinya 3 kali berarti waktunya untuk pulang ya, seperti itu. Oke, kemudian nah, pada saat kegiatan pembelajaran nanti akan ada penilaian sikap. Jadi sikap kalian itu akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ada 3 jenis penilaian sikap yang akan kami nilai. Yang pertama itu sikap religius, kemudian nasionalisme, dan sikap disiplin ya. Jadi nanti setiap hari kalian akan dinilai sikapnya. Nah, penilaian sikap ini nanti akan masuk ke dalam rapot kalian ya, masuk ke nilai rapot. Untuk sikap religius nanti ada 3 aspek yang dinilai. Jadi sikap religiusnya dibilang kita anggap sangat baik jika kalian melaksanakan ketiga aspek ini, yaitu selalu mengucapkan salam. Kapan? Baik ketika ketemu guru. Salam itu ketika ketemu guru, ketika ketemu teman-teman, ketika ketemu kakak kelas, adik kelas, orang yang lebih tua, orang yang lebih lebih muda ya. Jadi jangan say hi, say hello, tapi ucapkan salam. Kemudian sikap religius itu juga kalian dianggap sangat baik jika tadi salam iya, tadarus iya, dan sholat berjamaah ya. Jadi kalau ketiganya kalian lakukan secara rutin, maka nilai sikap religius kalian itu sangat baik. Kalau salah satu ya baik, kalau misalnya cuman 2 baik gitu. Tapi kalau misalnya 3-3-nya enggak, berarti sikap religiusnya kurang ya. Kemudian selanjutnya sikap nasionalisme. Nah, kalau nasionalisme itu sangat baik jika kalian melaksanakan ketiga aspek ini. Mulai dari yang pertama hafal lagu nasional. Jadi nanti setiap hari itu akan dikumandangkan ya, lagu-lagu nasional pada saat jam pertama. Jadi akan dinilai oleh guru jam pertama. Nah, kalian itu nanti harus ketika dikumandangkan lagu nasional itu, kalian yang pertama harus hafal, yang kedua harus ikut nyanyi, yang ketiga ketika nyanyi sikapnya sikap sempurna. Kalau ketiga aspek ini terpenuhi, maka nilai sikap nasionalisme kalian itu sangat baik ya. Kemudian yang terakhir, sikap yang dinilai itu adalah sikap disiplin. Nah, apa nih yang dinilai? Yang pertama adalah, kalau sikap religius ini akan dinilai oleh semua guru ya. Kalau sikap nasionalisme itu hanya guru jam pertama, sikap disiplin juga oleh semua guru. Jadi semua guru akan menilai kalian ketika pembelajaran sikap disiplinnya itu seperti apa. Nah, sikap disiplin kalian itu sangat baik jika ketiga aspek ini selalu kalian lakukan. Apa saja? Yang pertama, kalian harus selalu tepat waktu ya. Jadi nggak ada tuh yang terlambat. Besok masuk 6.45, datangnya 6.45 ya, tepat waktu. Terus kalian memakai seragam yang sesuai dengan aturan. Nah, kalau kalian pakai seragam yang sesuai aturan berarti punya sikap disiplin. Kemudian yang terakhir, melaksanakan SOP ya, standar operational prosedur, protokol kesehatan ya. Intinya kalian melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi dipatuhi gitu, tidak melanggar ya. Nah, semua ketiga aspek ini jika kalian penuhi, maka nilai sikap disiplin kalian itu nanti di rapot kami nilai dengan sangat baik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan sikap nasionalisme itu katanya dikumandangkan lagu ya. Nah, setiap hari nanti pada saat jam pertama akan dikumandangkan lagu-lagu nasional. Yang hari pertama itu adalah lagu Indonesia Raya. Hari Senin, setiap hari Senin nanti akan dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Hari Selasa, Mars Bani Saleh. Hari Rabu, SMK Bisa, SMK Hebat ya, SMK Hebat, SMK Bisa. Kemudian hari Kamis lagunya Pemuda Pancasila. Nah, kalau hari Jumat lagu nasional atau lagu daerah. Nah, jadi supaya nilai sikap nasionalisme kalian itu bagus ya, hafalkan lagu-lagu tersebut. Besok hari Senin lagunya Indonesia Raya, hafalin lagu Indonesia Raya ya, dan lagu-lagu lainnya. Kalau hari Sabtu bebas, karena itu kan di rumah masing-masing ya. Seperti itu. Kemudian, seragam. Tadi kan kalau sikapnya mau disiplin itu harus pakai seragam yang sesuai dengan aturan.
Bagaimana sih seragamnya itu? Hari Senin itu seragamnya putih-putih ya, nih putih-putih. Kemudian kalau hari Selasa itu putih abu, atasannya putih, bawahannya abu-abu. Harus pakai apa nih, dasi? Lihat ya, pakai seragamnya seperti ini. Roknya itu rok yang dirempel semua ya, bukan yang payung atau yang A. Kemudian hari Rabu itu menggunakan seragam khusus. Yang hijau itu untuk yang farmasi, yang pink ini yang kimia ya, jadi ada dasinya. Kemudian hari Kamis itu adalah seragam batik. Kalau batik bawahannya putih roknya atau celananya, bukan abu-abu ya. Kemudian kalau pakai batik itu nggak ada dasi ya. Jadi hari Kamis tanpa dasi. Kemudian hari Jumat itu seragamnya pramuka ya, seperti ini seragamnya. Nah, kalau hari Sabtu ada kegiatan harus ke sekolah, maka seragamnya itu gunakan seragam khusus. Jadi sama dengan hari Rabu. Nah, selanjutnya ruang belajarnya bagaimana? Ya, jadi setiap kelas itu kan di surat PTM ya, surat edaran kemarin sudah dibagikan ruang belajar kalian masing-masing itu di mana. Di sini saya jelaskan kembali. Untuk kelas 10 farmasi 1 ruang belajarnya di 1E dan lab nosi. Ya, jadi nanti dibagi 2 atau di 1H. Kalau 10 F2 di 1A dan 1B atau di 1I ya. Nah, kalau 11 F di mana? Di 1F dan 1G. Ya, di mana nih ruangannya? Nggak kebayang. Nanti kita lihat ya di mana aja sih ruangannya. Kemudian 12 F itu di 1C dan 1D. Jadi yang 11 farmasi ini yang ada di gedung belakang ya, yang di dalam, yang dekat lapangan, semuanya juga dekat lapangan. Kemudian yang 1E juga ini di gedung yang 3 lantai ya, yang warna catnya itu krem semua, ini dan ini tuh di yang gedung krem yang 3 lantai. Nah, sisanya 1A, B, C, D itu ada di gedung yang berdekatan dengan ruang guru. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian kalau kelas yang kimia analis gimana? Kimia analis yang kelas 12 kimia itu di ruang 1C dan 1D, jadi di gedung yang dekat ruang guru. Nah, kalau yang 10 kimia analis dan 11 kimia analis itu di gedung yang belakang ya. Kalau 10 KA di 1F dan 1G, kalau 11 KA di 1H dan 1I. Kalau kelas 13 bagaimana? Kelas 13 belajarnya di PT dan balai ya, yang sudah PKL, dan di rumah bagi yang belum mendapatkan tempat PKL ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih teknis pembelajaran tatap mukanya? Nah, jadi pada saat nanti kalian belajar tatap muka ya, nanti kalau tatap muka kan ke sekolah dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1, ya, ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nah, teknisnya gimana? Jadi di dalam dari satu kelas, misalnya kelas 10 farmasi ya. Kelas 10 farmasi. Nah, terbagi, ada yang jadi masuk ke kelompok 1, ada yang masuk ke kelompok 2. Ruangannya baik kelompok 1 dan kelompok 2 itu berbeda ya, beda ruangan. Nah, misalnya ada kan yang di ruang 1A dan 1B ya, kelas 10 farmasi 2 kalau nggak salah. Ada yang di ruang 1A dan 1B. Nah, nanti belajarnya itu ya, kalau yang ke sekolah misalnya nanti di jam pertama yang di ruang 1A itu ada guru di dalamnya. Nah, nanti guru menjelaskan menggunakan media laptop. Nah, nanti di laptop itu ada bahan-bahan pembelajarannya, ada bahan ajar ya. Nah, kemudian bahan ajar ini ya bisa disimak oleh siswa-siswi kelompok yang ada di 1A, kelompok 1 misalnya yang ada di 1A. Nah, kemudian yang 1B-nya ada gurunya enggak? Di 1B ya, di kelas yang di kelompok yang satunya lagi gurunya enggak ada. Tapi guru ini akan muncul ya melalui video conference. Ya, jadi nanti kalian yang di ruang 1B itu siapkan laptop. Nah, laptopnya buat apa? Untuk vikon dengan gurunya. Nah, terus suara gurunya nanti dihubungkan pada speaker. Speakernya nanti kita siapkan.
Kemudian tampilan gurunya nanti ditampilkan melalui InFocus ya. Nah, jadi di ruangan yang tidak ada gurunya itu harus ada laptop untuk menerima Vicon ya. Jadi tayangan apa yang dilakukan guru di ruang 1A itu bisa terlihat ya di sini di ruang yang 1B yang kelompok satunya ya. Suaranya nanti kedengaran jelas dari speaker, kemudian tampilannya atau gurunya, wajah gurunya bisa muncul nanti di InFocus ya. Nah, kemudian untuk yang di kelompok satunya lagi yang ada gurunya, tadi ada laptop. Kalau gurunya nanti menggunakan dua device ya, dua gadget, maka nanti kita sediakan tripod, sudah ada di sekolah ya, bisa digunakan oleh gurunya. Kemudian ada juga InFocus ya, kalau misalnya ada bahan ajar yang media yang harus ditampilkan ke siswa ya, sudah disediakan ya, seperti itu. Nah, kalau di jam pertama gurunya ada di ruang 1A, nah jam selanjutnya apakah tetap di 1A? Nanti ditukar. Jadi di jam yang kedua nanti sama gurunya itu di ruang atau kelompok yang kedua. Kemudian di jam yang ketiga, di pelajaran yang ketiga, bukan jam ya, tapi pelajaran. Ketika ganti pelajaran, nanti gurunya itu pindah ya, atau di ruangan yang ada gurunya itu pindah ya, yang tadinya di kelompok 1, gurunya jadinya adanya di kelompok 2. Jadi nanti di kelompok satunya harus nyiapin yang ini, di kelompok yang 2-nya harus nyiapin yang ini juga ya. Nah, ini semuanya sudah disediakan ya, semua fasilitas ini sudah disediakan kecuali laptop ya. Kenapa? Karena laptop di kami itu terbatas karena mau digunakan untuk kegiatan ANBK nih ya, mau berlangsung ANBK seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kan kalau di jadwal di surat itu ada yang jadwalnya PTM, ada yang jadwalnya tidak PTM. Nah, yang tidak PTM itu ngapain? Yang tidak PTM itu nanti dia praktikumnya, tapi tidak semua datang, nanti dibagi per kelompok ya. Praktikumnya itu per kelompok. Kalau pembagian kelompoknya nanti ya akan saya jelaskan. Nah, ada yang praktikum. Nah, kalau praktikum berarti dia ke sekolah ya, lagi praktek. Ada juga yang tidak praktikum. Nah, untuk yang tidak praktikum, maka nanti akan melakukan pembelajaran dengan cara BDR, belajar dari rumah. Caranya gimana? Ya seperti kita biasa, pembelajarannya itu dengan cara mengakses melalui Microsoft Teams sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi nanti akan saya bagikan jadwalnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kegiatan praktikum. Nah, kalau yang praktek gimana? Sama seperti yang tidak praktek, pembelajarannya diakses juga melalui Microsoft Teams, tapi mengakses kegiatan pembelajarannya itu di luar kegiatan praktikum. Jadi kalau besok ada yang praktek, fokus aja dalam kegiatan praktek, belajarnya nanti setelah praktek ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang lupa ya sama ruangan-ruangan yang ada di SMK Bani Saleh itu seperti apa. Nah, di sini saya akan ingatkan kalian kembali seperti apa sih ruangannya ya. Nah, jadi kalau nanti kalian datang ke sekolah, ini masuk ya, ada ke lobi. Nah, ketika nanti masuk ke lobi, nah kalau kalian masuk ke sini ke dalam, nah itu biasanya ada guru piket ya di situ. Kalau kalian masuk ke dalam, terus ke sini, nah nanti ada 4 ruangan. Nah, ini adalah ruangan 1A, ini ruang BK. Nah, ini ruangan 1A. Jadi yang ruangan 1A masuk ke dalam ya. Ruangan 1C juga nanti masuk. Nah, nanti di depan ruangannya sudah ada nama-nama siswa di ruangan tersebut sama jadwalnya kapan tuh pakai ruangan itu. Ini ruangan 1B dan yang ini adalah ruangan 1D ya, seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang kebagian di ruangan 1A, B, C, D, berarti masuk ke sini. Nah, kalau yang di ruangan bukan A, B, C, D, ya, maka kita ke tempat yang lain ya. Nah, ini yang di ruang 1A. Sudah ada ya nama-namanya siapa aja. Nah, di sini juga ada yang di ruang 1B.
Kemudian maju terus ya, jadi kalau yang bukan kelasnya di ABCD maju terus masuk. Nah, nanti kalau di ruangan 1H dan 1I, nah ada di sini, ini ruangan 1I. Nah, kalau 1H lebih ke dalam lagi. Nah, ini yang di ruangan 1H. Ya, jangan nyasar ya nanti 1H di mana, 1I di mana. Kemudian ada juga yang di ruangan 1E. Nah, siapa yang di ruangan 1E? Nanti yang di ruangan 1E kelasnya di sini. Kemudian kalau yang di tengah itu ruangannya 1F. Ya, masuk yang di pintu yang tengah. Nah, kalau yang ini yang di ujung ini ruangan 1G. Ya. Oke, kemudian ada juga satu kelas yang nanti akan menggunakan ruang lab farmakognosi. Nah, yang di ruang lab farmakognosi berarti kalian harus naik ke atas. Nanti kalau nggak salah kelas 10 farmasi 1 ya. Naik ke atas biasanya kalian sudah mengenalkan TU. Nah, kalau ini TU, lewatin terus, maju terus, ini ruang 2A. Nah, disinilah lab farmakognosi yang akan digunakan pembelajaran oleh kelas 10 ya. Oke, selesai. Terima kasih. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Bahas. Nah, untuk pembagian kelompok bagaimana? Untuk pembagian kelompok nanti ada 2 jenis kelompok ya. Ada kelompok untuk tatap muka. Kalau tatap muka itu pakai angka pembagian kelompoknya itu. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nah, untuk tatap muka kelompok 1 di ruang mana? Kelompok 2 di ruang mana? Kalian bisa lihat yang ada di surat edaran ya. Di situ udah ada jadwal tiap ruangan dan kelasnya. Kemudian ada juga pembagian kelompok praktikum. Kalau pembagian kelompok praktikum ada kelompok A, B, dan C. Kecuali kelas 10 ya, kelompoknya cuma A dan B. Jadi kalau praktikum, pembagian kelompoknya itu menggunakan huruf ya. Nah, nanti bisa kalian lihat ya jadwal untuk yang PTM-nya di surat edaran. Kalau yang kelompok prakteknya nanti saya bagikan ya. Nah, kemudian jadwal tatap mukanya seperti apa? Nah, ini jadi untuk pekan ke-7 itu yang mulai tanggal 6 September ya, nanti kalian bisa lihat di surat edaran ya pembagian jadwalnya itu. Pekan depan ini, pekan besok atau pekan ini ya, yang masuk ke sekolah untuk PTM tatap muka itu adalah kelas 10F, ini 10F1, 10F2, 12 farmasi dan kelas 10 kimia analis dengan ruangannya masing-masing ya. Nah, kalau yang hitam ini kelas 11 farmasi, dia praktek, ini juga praktek, ini juga praktek ya, seperti itu. Nah, jadwalnya di sini agak sedikit berbeda untuk jadwal. Di sini saya akan perlihatkan ya untuk jadwalnya. Nah, ini adalah jadwal pelajaran teori ya. Jadi kalau yang seperti ini warna-warni ini adalah jadwal pelajaran teori. Yang berlaku sekarang adalah edisi kedua yang warnanya biru ya. Nah, untuk pelajaran teori, nah di sini kalau kalian lihat jadwal ya, contohnya ini kelas 10 farmasi 1, pelajarannya PAI. Terus 18 itu nama gurunya, nah 1 itu kelompoknya. Jadi PAI jam ke-1 sampai ke-3 gurunya ada di kelompok 1. Nah, kelompok 2 gimana? Kelompok 2-nya Vikon ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian di jam pelajaran kedua ada pelajaran biologi. Di pelajaran yang kedua ada biologi. Kode gurunya nomor 4. Nah, ini nomor 4 itu Pak Ikma. Terus dalam kurung 2, dalam kurung ini adalah nama kelompoknya. Jadi Pak Ikma-nya nanti adanya di kelompok 2. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah SIMDIK, simulasi digital. 22 nomor gurunya Pak Abdul di kelompok 1 dan seterusnya ya. Seperti itu cara membaca jadwalnya. Nah, kemudian kalau yang jadwalnya di rumah ya, seperti kelas 11 farmasi misalnya, nah yang dalam kurung ini diabaikan ya karena kan belajarnya di rumah. Nah, ada yang praktek, ada yang di rumah. Durasinya gimana? 1 jam pelajaran itu durasinya 30 menit. Jadi jam ke-1 7.30 sampai jam 8 dan seterusnya. Nanti setelah jam ke-4 kita istirahat 15 menit, dilanjut lagi jam ke-5 sampai ke-8. Kemudian setelah jam ke-8, 11.45 kalian tidak langsung pulang, tapi harus sholat berjamaah di masjid. Nanti kita akan terapkan protokol kesehatannya di masjid dengan bawa alat sholatnya masing-masing ya.
Seperti itu. Nah, kemudian untuk jadwal prakteknya gimana? Nah, ini jadwal prakteknya. Jadi kalau praktek nanti kita dengan sistem blok ya. Jadi tiap hari itu beda-beda ya orangnya, tapi mata pelajarannya sama di blok yang sama. Nah ini besok itu kelas 11 farmasi, bloknya mapel kimia farmasi ya. Nah contoh ini kelas 11 farmasi praktek kimfar besok di lab ilmu resep prakteknya. Nah yang praktek besok siapa? Yang kelompok A. Nah kalau dulu ada ruang transit, kalau sekarang nggak ada. Jadi pas mau praktek anak-anak harus langsung ke lab semuanya. Jadi lab sudah dibuka jam 6.45 ya. Begitu juga yang praktek selanjutnya. Nah, hari selanjutnya Selasa prakteknya sama tapi orangnya beda karena yang hari Selasa itu untuk kelompok B ya. Hari Rabu juga prakteknya masih sama tapi orangnya beda ya, kelompok yang C. Nanti kelompok A datang lagi di hari Kamis ya dengan praktek yang sama dan seterusnya sampai dengan selesai ya. Seperti itu. Oke, dan kemudian kegiatan pembelajaran ini ingat ya, semuanya dimulai pukul 6.45. Baik pembelajaran tatap muka, BDR maupun yang praktek 6.45 itu besok harus sudah siap. Oke, seperti itu ya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf sekali malam-malam ya saya sampaikannya karena satu dan lain hal. Nah, kemudian jika masih ada yang bingung, ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar atau bisa tanyakan langsung ke wali kelasnya. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu dan besok kegiatan kita pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.